Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jepriyadi Tarsu. Para youtuber yang berbahagia, para aktivis karang taruna yang berbahagia, perkenalkan saya Jepriyadi, merupakan aktivis karang taruna di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sambas. Hari ini kita akan bercerita tentang sejarah karang taruna. Sejarah karang taruna mulai dari bagaimana atau latar belakang karang taruna ini didirikan, kemudian siapa saja yang berjasa dalam pengembangan karang taruna di Indonesia, dan sebaran atau perkembangan karang taruna dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Karang Taruna merupakan sebuah organisasi sosial yang hadir atau yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat atas dasar kesadaran masyarakat atau sekelompok masyarakat untuk melakukan pembinaan pada generasi muda yang fokusnya adalah terkait dengan usaha kesejahteraan sosial. Teman-teman aktivis karang taruna se-Indonesia, pada hari ini saya ingin bercerita kepada teman-teman bahwa karena ini merupakan sebuah organisasi yang cukup memberikan dampak positif bagi kehidupan organisasi saya. Dulu saya ini ketika sekolah, ketika proses belajar di sekolah, memang kurang berminat untuk mengikuti sebuah organisasi. Namun ketika saya memulai kuliah, minat organisasi itu mulai tumbuh, dan kemudian 1 tahun setelah saya kuliah, kami mendirikan Karang Taruna dan kemudian mulai aktif di Karang Taruna sejak itu. Tepatnya pada tahun 2006 kami mendirikan Karang Taruna di desa kami, di desa Sungai Kumpai, Kecamatan Pulau Kramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat itu, tepatnya di akhir di Desember 2006, kami berempat, saya merupakan salah satu dari 4 pendiri Karang Taruna. Di situ ada Wahyudi, ada saya sendiri, kemudian ada Ko Adi Saputra, dan kemudian ada Asman. Kami kemudian menginisiasi terbentuknya Karang Taruna, mengundang seluruh elemen masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah desa, mengundang masyarakat untuk berkumpul dalam satu forum. Dan masih ingat pada saat itu sebanyak 100 lebih orang pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda kita hadirkan untuk berembuk, untuk bersepakat membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Karang Taruna. Walaupun sebenarnya di Indonesia ini Karang Taruna sudah cukup lama, namun di beberapa desa atau bahkan di Kabupaten Sambas, perkembangan Karang Taruna ini belum begitu pesat, belum begitu tampak. Dan stigma yang berkembang pada saat itu bahwa Karang Taruna hanyalah sebuah organisasi yang hanya sibuk mengurus persoalan atau sibuk dengan aktivitas rutin, yaitu olahraga, sepak bola, kemudian kunjungan dari kampung ke kampung, kemudian acara 17-an, dan itu saja yang monoton. Jadi stigma itu sangat kuat, sangat lekat di masyarakat. Oleh karena itu pada ketika kami membentuk organisasi Karang Taruna di desa, fokus kami tidak hanya pada sisi
olahraga tersebut. Kami memulai itu dengan menambah sebuah program tanpa mengenyampingkan olahraga yang merupakan minat anak muda. Jadi pada saat itu kami selain itu kami lebih fokus pada bagaimana meningkatkan taraf pendidikan di masyarakat. Kembali pada proses pembentukan Karang Taruna di desa kami, saat itu terpilihlah seorang ketua Karang Taruna tingkat desa, dan saya pada saat awal pembentukan Karang Taruna di desa Sungai Kumpai, saya merupakan dan diberi amanah untuk menjadi wakil ketua pada tahun 2006 sampai 2007 sampai 2010. Kemudian berlanjut setelah temu karya pertama, terpilih seorang ketua yang baru. Kemudian pada saat itu saya juga masih menjabat sebagai wakil ketua Karang Taruna di desa. Kemudian 6 tahun berjalan di pengurusan desa, kemudian saya dipercaya oleh teman-teman pengurus dan anggota Karang Taruna di desa untuk menjadi ketua Karang Taruna pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Baik, kemudian pada tahun 2015 pada saat temu karya Karang Taruna Kabupaten Sambas, saya diberi amanah oleh teman-teman Karang Taruna Kabupaten Sambas untuk menakodai Karang Taruna Kabupaten Sambas. Jadi selain saya sebagai ketua Karang Taruna desa, juga sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas pada tahun 2015 sampai 2020. Itu sejarah perkembangan Karang Taruna di Kabupaten Sambas. Jadi pada saat awal kita berkarang taruna sejak 2006 itu memang Karang Taruna itu dianggap oleh sebagian orang, oleh masyarakat itu masih asing. Karang Taruna di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, bahwa didirikan pada tanggal 26 September tahun 1960, diinisiasi oleh seorang anak muda saat itu yang sekarang sudah almarhum, Bapak Ayahanda Ghazali almarhum. Apa yang melatar belakangi terbentuknya atau berdirinya Karang Taruna pada saat itu, Bapak Ghazali melihat fenomena sosial yang begitu memprihatinkan. Artinya banyaknya kenakalan remaja, anak putus sekolah, kemiskinan, anak terlantar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Ghazali bersama dengan Departemen Sosial pada saat itu mendirikan sebuah organisasi yang sama-sama kita ketahui hari ini dinamakan dengan Karang Taruna. Tepatnya Karang Taruna ini didirikan di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Oleh karena itu pantas ketika kota Jakarta menjadi tempat bersejarah terbentuknya Karang Taruna. Kemudian sejak tahun 1960 sampai dengan 1969 memang perkembangan Karang Taruna saat itu tidak begitu cepat.
Bahkan pada saat itu, pada tahun 1960 sampai 1969 hanya bisa terbentuk 12 karang taruna di tingkat kota Jakarta. Artinya jangankan bisa menyebar ke seluruh Indonesia, di wilayah Provinsi DKI Jakarta saja pada saat itu karang taruna belum begitu membumi. Ditambah lagi dengan adanya kejadian yang sangat memprihatinkan kita, adanya pemberontakan SPKI, sehingga pemerintah pada saat itu lebih fokus untuk bagaimana berupaya untuk menstabilkan ekonomi atau pembangunan nasional, sehingga untuk memberikan perhatian lebih terhadap organisasi Karang Taruna itu menjadi sangat kurang ya. Para aktivis Karang Taruna perlu kita ketahui bahwa fase perkembangan Karang Taruna ini cukup menarik untuk kita bahas. Artinya ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita bagaimana kita secara sadar berkarang taruna ini adalah secara sadar untuk bagaimana kita berkontribusi. Kemudian fase yang kedua, fase tahun 1969 sampai dengan 1983 itu adalah fase perkembangan atau pertumbuhan Karang Taruna. Bersyukurnya pada saat itu DKI Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur yang memberikan perhatian yang sangat khusus, yang sangat spesial terhadap bagaimana Karang Taruna ini bisa bertumbuh dengan baik. Pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Haji Ali Sadikin. Sejarah membuktikan bahwa pada saat Ali Sadikin ini menjadi gubernur, beliau memerintahkan kepada seluruh wali kota di wilayah Provinsi DKI dan camat, lurah untuk melibatkan Karang Taruna, memfungsikan Karang Taruna secara maksimal. Dan kemudian pemerintah DKI pun memberikan subsidi kepada Karang Taruna, sehingga pada Karang Taruna di DKI Jakarta yang sudah terbentuk saat itu dibangunkan Sasana Krida Karang Taruna SKKT, yang saat ini ketika misalnya hari ini kawan-kawan berkunjung ke Jakarta, maka Sasana Krida Karang Taruna atau Sekretariat Karang Taruna itu masih berdiri kokoh. Ada beberapa Karang Taruna kelurahan di DKI Jakarta yang berdiri masih sangat kokoh sampai saat ini. Pada tahun 1970 kemudian Karang Taruna membentuk Majelis Pengembangan Karang Taruna di tingkat kecamatan sebagai wadah koordinasi, komunikasi Karang Taruna antar kecamatan, antar kelurahan di Provinsi DKI. Kemudian pada tahun 1975 dilakukan musyawarah kerja Karang Taruna kecamatan, yang pada saat itu pertama kalinya lagu atau Mars Karang Taruna dinyanyikan. Lagu Mars Karang Taruna yang diciptakan oleh Bapak Gunadi Said. Kemudian 5 tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1980 dilangsungkan musyawarah kerja Karang Taruna nasional yang dilaksanakan di Malang, Jawa Timur. Hasil dari musyawarah kerja nasional Karang Taruna itu kemudian merekomendasikan agar Menteri Sosial membuat surat keputusan terkait dengan bagaimana landasan hukum Karang Taruna ini menjadi kuat.
Maka pada tahun 1981 Menteri Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Sosial nomor 13 garis miring Kep garis miring 1 tahun 1981 tentang tata kerja dan organisasi Karang Taruna, sehingga dengan landasan itu Karang Taruna menjadi legal dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas sosial di masyarakat. Momen penting lainnya yaitu pada tahun 1982, di mana logo Karang Taruna yang kita gunakan hari ini itu dirancang dan ditetapkan pada tahun 1982 dengan dikeluarkannya surat ketetapan atau surat keputusan oleh Menteri Sosial pada tahun itu. Kemudian momen penting lainnya yaitu pada tahun 1983, yaitu Karang Taruna masuk dalam garis-garis besar haluan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI pada saat itu menjadikan Karang Taruna sebagai wadah pengembangan generasi muda dalam GBHN tersebut. Kemudian pada tahun 1984, kemudian Kementerian Sosial membentuk sebuah struktur di Kementerian Sosial, yaitu Bina Karang Taruna, untuk lebih memfokuskan Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan terhadap Karang Taruna. Selanjutnya pada tahun 1985, para penggerak atau kader Karang Taruna mengikuti sebuah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang. Maka beberapa pengurus Karang Taruna diberangkatkan ke Jepang untuk melakukan pemagangan kerja. Oleh karena itu, pada tahun 1985 Menteri Sosial atau pemerintah menetapkan sebagai tahun perkembangan Karang Taruna, dan 2 tahun setelahnya pada tahun 1987 pemerintah menetapkan sebagai tahun kualitas Karang Taruna. Dan yang lebih penting adalah pada tahun 1988. Kenapa penting? Karena pada tahun 1988 inilah Kementerian Sosial membuat atau mengeluarkan sebuah pedoman dasar Karang Taruna sebagai pijakan para aktivis Karang Taruna untuk melakukan sebuah gerakan, sebuah kegiatan, program, dan lain sebagainya. Artinya dengan dikeluarkannya pedoman dasar Karang Taruna atau dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh Menteri Sosial terkait dengan pedoman dasar Karang Taruna ini menjadi sebuah kekuatan yang real untuk menjadi pedoman bagi aktivis Karang Taruna untuk berkegiatan. Sejak dikeluarkannya peraturan Menteri Sosial nomor 11 tahun 88 itu, kemudian berkembanglah atau mulailah adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh aktivis Karang Taruna, baik itu Bulan Bakti Karang Taruna, kemudian Porseni Karang Taruna, studi karya Karang Taruna, dan lain sebagainya. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut kemudian akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan aktivis Karang Taruna. Artinya kapasitas Karang Taruna itu dibangun melalui aktivitas tersebut. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas pengurus dan aktivis Karang Taruna, pada tahun 1990 Departemen Sosial bekerja sama dengan pemerintah Jepang
kembali mengirimkan sebanyak 190 orang pemuda atau pengurus Karang Taruna untuk magang ke Jepang selama 1 sampai 3 tahun untuk meningkatkan kualitas kerja anak-anak muda pengurus Karang Taruna yang aktif di Karang Taruna pada saat itu. Setahun setelah itu, Indonesia mengalami krisis moneter yang begitu membuat Karang Taruna juga mengalami dampak dari krisis tersebut, sehingga pada saat tahun-tahun tersebut sampai dengan dibubarkannya Departemen Sosial pada saat pemerintahan Gus Dur. Artinya dengan dibubarkannya Departemen Sosial memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan Karang Taruna. Oleh karena itu pada masa-masa itu Karang Taruna mengalami stagnasi atau jalan di tempat, tidak ada perkembangan. Alhamdulillahnya ini tidak berjalan panjang ya. Kemudian pada tahun 2001 Karang Taruna melakukan temu karya nasional Karang Taruna yang pertama di Medan, Sumatera Utara dengan beberapa hasil dari temu karya tersebut. Pertama yang sangat krusial adalah pada saat itu setelah temu karya pertama Karang Taruna ini tidak hanya Karang Taruna namanya berubah menjadi Karang Taruna Indonesia atau disingkat dengan KTI. Oleh karena itu banyak kita masih melihat di media-media sosial atau di beberapa tempat yang masih menggunakan nama Karang Taruna Indonesia. Selain itu juga melahirkan pedoman dasar Karang Taruna, program-program nasional dan lain sebagainya. Setelah temu karya pertama di Medan, kemudian temu karya selanjutnya pada tahun 2005 yang dilaksanakan di Banten menghasilkan dan mengembalikan nama Karang Taruna menjadi Karang Taruna, menghapus label di ujungnya Indonesia, karena kita ketahui bahwa Karang Taruna ini memang hanya ada di Indonesia. Artinya dengan tanpa menambahkan Indonesia di belakang nama Karang Taruna, sudah pasti bahwa Karang Taruna ini berada di Indonesia. Dari temu karya tersebut juga menghasilkan pedoman dasar Karang Taruna ataupun mengamandemen pedoman Karang Taruna sebelumnya. Maka pada tahun 2005 itu lahirlah Permensos nomor 83/HUK/2005 tentang pedoman dasar Karang Taruna. Kemudian pada tahun 2010 dilaksanakan kembali temu karya dan terpilih Ketua Umum Karang Taruna Nasional, pengurus nasional Karang Taruna yaitu Saudara Topan Rotorasiko. Pada periode Topan Rotorasiko banyak program Karang Taruna yang bisa memberikan kebanggaan terhadap pengurus Karang Taruna. Walaupun sebelum-sebelumnya program-program Karang Taruna ini sudah sangat memberikan dampak positif terhadap aktivis Karang Taruna. Memang kebanyakan program Karang Taruna Nasional ini bekerja sama atau bermitra dengan pemerintah, yaitu Kementerian Sosial. Misalnya adanya seleksi Karang Taruna tingkat nasional, itu program Kementerian Sosial yang menggandeng Karang Taruna Nasional. Kemudian adanya program dari Karang Taruna Nasional yaitu Taruna Wirausaha, di mana pengurus nasional Karang Taruna ini mendorong pengurus-pengurus Karang Taruna di tingkat desa melalui usaha ekonomi produktif, melalui KUB, agar Karang Taruna desa ini menjadi mandiri, menjadi tumbuh berkembang
menjadi organisasi yang mandiri. Kemudian ada program tenaga inti Karang Taruna dengan tujuan bagaimana tenaga inti Karang Taruna ini bisa menjadi perpanjangan tangan pengurus nasional untuk mendorong bertumbuhnya Karang Taruna di wilayah provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian ada Jambore Karang Taruna, ada kemudian pertukaran Karang Taruna tingkat nasional, dan banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dan sampai saat ini kemudian pada periode ini kita ketahui bahwa Karang Taruna ini sudah berumur 62 tahun, artinya Karang Taruna ini adalah organisasi yang sudah cukup dewasa, artinya sudah sangat banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari sejarah bagaimana bertumbuhnya Karang Taruna, sehingga kita berharap ke depan kawan-kawan pengurus Karang Taruna di tingkat desa, kecamatan, kabupaten bisa berimprovisasi. Intinya adalah bagaimana kita pengurus Karang Taruna atau aktivis Karang Taruna itu untuk bermitra, menjadi mitranya pemerintah. Karena di dalam pedoman dasar pun kita sudah diatur adalah sebagai mitranya pemerintah di setiap tingkatan. Kalau misalnya hari ini kita adalah pengurus Karang Taruna tingkat desa, maka mitra kita adalah pemerintah desa, dan pembina utama atau pembina umum Karang Taruna tingkat desa adalah kepala desa. Itu otomatis. Kemudian begitu selanjutnya kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Ini adalah sebuah berbagi cerita. Mudah-mudahan ke depan akan ada sesi-sesi selanjutnya untuk berbicara terkait dengan apa saja sih sebenarnya yang bisa digarap atau maksimalkan oleh anggota atau pengurus Karang Taruna di tingkat desa, agar kemudian Karang Taruna ini menjadi Karang Taruna atau organisasi yang benar-benar bisa mandiri. Selain sebagai organisasi sosial, kita juga bisa menjadikan Karang Taruna ini menjadi organisasi yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, ekonomi pengurus Karang Taruna melalui aktivitas-aktivitas yang halal, legal, dan dapat kita lakukan sesuai dengan potensi lokal, baik potensi lokal desa, baik potensi lokal di kabupaten di mana kita berada. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita terus berkontribusi melalui sebuah organisasi yang kita banggakan sama-sama ini, melalui Karang Taruna. Semoga ke depan Karang Taruna ini semakin berkembang, maju pesat, menjadi sebuah organisasi yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia, menjadi pelopor pembangunan kepemudaan di seluruh Indonesia. Karena kita ketahui bahwa satu-satunya organisasi sosial kemasyarakatan yang mengakar, yang sampai ke akar rumput adalah Karang Taruna. Dan Karang Taruna ini merupakan organisasi yang unik karena itu Karang Taruna ini bertumbuh mulai dari desa ke pusat, tidak seperti organisasi-organisasi lainnya yang top down. Namun dalam perjalanan waktu memang ini menjadi sebuah diskusi dan perdebatan di antara aktivis peduli Karang Taruna, di mana hasil
Salah satu hasil temu karya Karang Taruna tahun 2020, salah satunya adalah adanya anggaran dasar Karang Taruna yang kemudian ini menjadi percikan sedikit agak menjadi polemik lah. Mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan dan ada solusi untuk bagaimana kita menjaga ruh Karang Taruna ini adalah menjadi organisasi sosial yang tumbuh besar dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Demikian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.